warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Rembang dengan fasilitator Bapak Lalu Muhammad Rosiul Imam dan pengajar praktek Bapak Maulana Latif. Nah, pada video kali ini kami akan melakukan praktek kucing dengan alur tirta. Nah, sebelumnya kami perkenalkan dulu rekan-rekan saya. Yang saya sendiri adalah Sri Endahwati yang berperan sebagai observer, ada Ibu Ambaretnowati yang akan berperan sebagai coach, dan ada Ibu Widya Puji Astuti yang akan berperan sebagai Guji. Nah, sebelum kegiatan ini dimulai, apakah ibu-ibu semua sudah siap? Siap, Bu. Siap. Siap ya. Untuk Bu Ambar yang berperan sebagai coach, sebelumnya saya Ya, akan menanyakan beberapa pertanyaan sebagai observasi. Nah, apakah Bu Ambar juga sudah siap, Bu? siap, Siap Bu. ya. Ya. Assalamualaikum Bu Ambar. Waalaikumsalam, Bu Indah. Bagaimana kabarnya Bu Ambar? Alhamdulillah baik, Bu Indah. Alhamdulillah sehat semua ya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Ini nanti ini Bu Ambar akan menjadi coach buat Bu Widya nggih Bu nggih. Ya, Nah, beberapa pertanyaan yang akan sampaikan. Nah, sebelumnya kita akan mendiskusikan rubrik penilaian. Yang rubrik penilaiannya itu sama seperti yang kemarin itu ya Bu ya, yang kita sepakati itu ya, yang ya. seperti yang di LMS. Tidak usah saya sebutkan, ya seperti yang di LMS itu. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, saya akan menanyakan kepada Bu Ambar. Nah, kompetensi apa yang harus dimiliki Bu Ambar sebagai coach ya Bu ya? Ya. Yang ingin Ibu kembangkan itu apa saja kompetensinya? Kompetensi yang saya ingin kembangkan, yang pertama yaitu dari presence atau kehadiran penuh. Yang kedua mendengarkan aktif dan yang ketiga adalah menggali pertanyaan berbobot. Ya, tiga itu ya Bu ya. Terus Ya, kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu observasi, yang ingin Ibu kembangkan saat observasi ini Bu? Dari ketiga kompetensi itu. dari ketiga kompetensi tersebut saya ingin menggali pertanyaan apa kompetensi yang ketiga yaitu menggali pertanyaan berbobot. Menggali pertanyaan yang berbobot. Ya, Kemudian, bagaimana indikator ketercapaian tujuan yang ingin Ibu kembangkan, yang ingin Ibu inginkan? dengan mengajukan pertanyaan berbobot, host dapat menggali atau memunculkan ide atau gagasan baru dari kunci dan dapat mengarahkan kunci untuk mendapatkan solusi dari sebuah permasalahannya. Itu. Oke, Bu Ambar, luar biasa sekali. Sepertinya Bu Ambar sudah siap sekali untuk mengikuti kegiatan ini ya, Bu, ya, untuk menjadi coach bagi Ya, Bu Widya. Nah, sekarang ya, silahkan Bu Ambar dan Bu Widya melakukan kegiatan kucing ini. Saya akan mencatat, melakukan observasi pada kegiatan ini. Silakan Bu Ambar, silakan Bu Widya. ya. Siap ya, Bu Widya? Ya, Assalamualaikum Bu Ambar. Waalaikumsalam, Bu Widya. Ya, bagaimana Bu Ambar kabarnya pada siang hari ini, Bu? Alhamdulillah, sehat. Eh, saya mau sharing ini, Bu. Boleh enggak, Bu? Boleh, Bu Widya. Bu Widya mau sharing tentang apa? Hmm, Begini, Bu. Akhir-akhir ini saya cukup jengkel, Bu, dengan murid saya dalam pembelajaran matematika. Mereka itu kurang bersemangat, Bu. Ramai sendiri kalau ditanya. Katanya itu matematika itu dia tuh tidak suka karena pelajarannya itu sulit, Bu. Nah, ini berdampak pada pembelajaran, Bu. Jadi mereka itu ini tidak apa? Tidak apa itu namanya? Tidak mencapai KKM, Bu. Seperti itu. Hmm,
Kira-kira apa yang ingin Bu Widya dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Gini Bu Ambar, saya ingin menemukan Ya. solusi dan murid saya itu antusias Bu mengikuti pembelajaran matematika Hmm. dan nilainya itu bagus gitu Bu dan bisa banyak yang mencapai KKM gitu Bu. Hmm. Baiklah Bu Widya, kalau boleh tahu nih, bagaimana kondisi siswa Bu Widya ketika mengikuti pelajaran matematika tersebut? Eh, Ketika pembelajaran matematika itu gini Bu, banyak anak yang kurang antusias, banyak yang males Bu. Nah, ada yang Hmm. rame lah, ada yang bermain lah. Pokoknya itu tidak semangat gitu loh Bu, mereka itu dengan Hmm. matematika. Ya ada yang takut malahan, mungkin ada yang tidak masuk sekolah juga ada Bu. Hmm. Menurut Bu Widya, kira-kira apa yang membuat mereka kurang antusias atau kurang tertarik dalam pembelajaran matematikanya Bu Eh, Widya ini? iya, kayaknya ya Bu ya, mereka itu kayak Ya, bosen gitu loh Bu, jenuh. Karena mengerjakan matematika itu tidak cukup satu langkah selesai kan ya. Jadi kan iya, beberapa langkah, apalagi soal cerita gitu ya Bu ya. Nah, iya. apalagi itu di kelas 6 itu kan materinya kan sudah mau ke HOTS gitu ya Bu. Jadi itu Hmm. mereka itu merasa matematika itu sulit, matematika itu sebagai momok ya, seperti itu Bu. Nah, mereka jadi ini kurang suka dengan matematika. Mungkin Hmm. menurut mereka itu apa ya? Kalau ada tidak usah ada matematika, Bu. Seperti itu, Bu. Sampai seperti itu bilang ke saya, Bu. Oh, kalau boleh tahu nih, Bu Dia, media apa saja yang Ibu gunakan ketika mengajar matematika di kelas Bu Widya tersebut? Padahal itu saya sudah menggunakan alat peraga loh, Bu. Ada video Hmm. juga, video pembelajaran, ada terus menulis dan praktek maju ke depan. Namun mereka itu masih menganggap matematika itu pembelajaran yang sangat menyulitkan, seperti itu, Bu. Jadi saya itu bingung gitu loh, Bu. Jadi saya tuh galau. Saya tuh harus bagaimana lagi, gitu, Bu. Hmm. Oh, jadi sudah memakai berbagai media, tapi masih kurang antusias ya, Bu ya? Iya, Bu, seperti itu. Makanya Hmm. saya jadi kepikiran terus, Bu, nggak bisa tidur, Bu, saya sampai. Iya. Jadi kalau saya simpulkan, murid Bu Widya ini kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika sehingga hasilnya kurang dari KKM gitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Hmm. Apakah Bu Widya sudah mencoba menggunakan strategi atau media lain dalam pembelajaran? Selain strategi itu tadi menggunakan media, menggunakan apa tadi? Alat Alat peraga peraga, Bu, yang alat lain. peraga, Ya, ya. apakah menurut Ibu ada cara lain yang tepat yang bisa Bu Widya gunakan untuk Hmm. mengingatkan semangat belajar anak agar anak semakin semangat atau semakin antusias? Kira-kira Bu Widya punya strategi enggak? Gini ya, Bu, saya sebenarnya ya punya, Bu, tetapi saya kayak kurang percaya diri gitu, Hmm, Bu. Yaitu hmm, saya akan menggunakan model pembelajaran, Bu, dengan menggunakan tutor sebaya, Bu. Nah, itu kan hmm, biasanya kan anak senang ya kalau mengajar dan belajar dengan temannya sendiri, mereka lebih enjoy, mereka lebih pede, seperti itu daripada gurunya. Bagaimana Bu itu, Bu? hmm. Nah, itu ide yang bagus sekali. Tapi apakah Anda yakin kira-kira kalau strategi tersebut bisa Bu Widya terapkan nantinya bisa berhasil begitu, Bu? Ya insya Allah saya yakin Bu, karena kebanyakan kan anak itu suka belajar dengan temannya, nyaman, kayak yang terkenal sekarang bestie gitu loh Bu, kalau belajar dengan bestinya Hmm. pasti mereka akan semangat gitu. Nah, setelah menemukan ide tadi atau yakin dengan ide atau strategi yang Bu Widya ingin terapkan tadi untuk menyelesaikan permasalahan Ibu, terus apa rencana selanjutnya yang akan Bu Widya lakukan dan kapan rencana Ibu ini mulai Bu Widya terapkan?
Saya akan ini Bu menyusun rencana pembelajaran dengan menggunakan tutor sebaya Bu. Nanti saya akan segera menerapkannya ketika ada matematika Bu. Ada jadwalnya. Iya. Itu. Jadi sebenarnya Bu Widya ini sudah menemukan solusi dan dapat menyelesaikan masalah Bu Widya sendiri. Mungkin Ibu terlalu sibuk dan banyak kerjaan tambahan lainnya hingga membuat Ibu tidak fokus dan tidak kepikiran sampai sini. Dan mungkin juga Bu Widya ini masih ragu-ragu dalam melangkah. Sekarang coba Ibu terapkan ide Bu, Bu Widya tadi dalam pembelajaran matematika tersebut. Nantinya ya Bu Widya ya. Iya Bu, bagaimana Bu? Ya. Sekarang komitmen apa yang akan Ibu lakukan agar rencana Ibu dapat sesuai harapan Bu Widya nantinya? Ya Bu. Komitmen saya ya Bu ya. Apa itu namanya? Saya akan ini Bu menerapkan untuk apa itu selain matematika, saya juga Ya. akan menerapkan untuk mapel lain Bu. Dan saya juga Hmm, ini Bu, apa itu namanya? Mulai nanti malam saya akan sudah merancangnya Bu. Seperti itu. iya. Merancang pelajaran tutor sebaya itu tadi. Itu komitmen saya Bu. Nah, betul sekali Bu Widya, rencana ini bagus sekali diterapkan untuk pembelajaran matematika. Namun sepertinya rencana Bu Widya ini juga cocok loh untuk mapel lainnya juga ya. Iya Bu. Saya akan menerapkannya karena memang kan belum tentu di matematika saja kan. Saya coba untuk mapel yang lain gitu. Kalau misal berhasil, Iya, saya coba ke mapel yang lain gitu Bu. Dan saya juga mengajak teman sejawat juga Bu untuk mencoba oh, menerapkan kalau nanti berhasil seperti itu. kira-kira Ibu butuh bantuan apa? Atau ada orang lain yang bisa membantu persiapan penerapan strategi Bu Widya ini? Iya Bu, saya namanya juga manusia ya Bu, pasti perlu Ya. manusia lain. Nah ini saya butuh teman sejawat Bu, yang Hmm. apa untuk ini menyiapkan media peraganya dan semua itu kita itu butuh kolaborasi ya Bu, karena memang manusia itu tidak Ya. bisa hidup sendiri. Kita membutuhkan orang lain. Nah, itu saya minta bantuan Ya. guru yang mungkin ada pembelajaran olahraga itu kan jadinya jamnya kosong seperti itu Bu. Hmm. Ya. Siap-siap ya Bu ya, betul sekali kolaborasi itu penting sekali dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran dan persiapan alat pembelajaran juga penting. Saya yakin Ibu Bu Widya ini pasti bisa melaksanakannya dengan baik dan sesuai harapan Bu Widya. Ya Bu. Ya. Eh, Alhamdulillah kita telah menemukan solusinya ya Bu ya. iya Bu. Bagaimana perasaan Bu Widya sekarang setelah kita melakukan sharing atau mendapatkan solusi dari masalahnya Bu Widya tadi? Alhamdulillah Bu, plong sekali Bu Ambar. Terima kasih. Saya jadi lebih percaya diri Bu untuk menerapkan tadi apa itu namanya strategi saya gitu, tutor sebaya Hmm. itu. Awalnya kan saya tidak percaya diri Bu. Jadi dengan tadi sharing dengan Bu Ambar, saya merasa apa ya, jadi lebih percaya diri gitu Bu. Nah, selamat melaksanakan strateginya ya Bu Widya ya. Sukses selalu untuk Bu Widya. Semoga strategi Bu Widya tadi dapat menemukan hasil. Maksudnya dapat berhasil nantinya. Gitu ya Bu Widya. Terima kasih Bu Ambar. Mohon maaf ya Bu. Terima kasih Iya, atas uangnya Bu Ambar. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Widya dan Bu Ambar. Kucingnya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah telah menemukan solusinya ya Bu Widya ya. Setelah Iya, melakukan kucing dengan Bu Ambar. iya Bu. Nah, Itu sekarang apa?
Ya, saya masih akan melanjutkan kegiatan observasi saya kepada Bu Ambar. Tadi selama kegiatan kucing, saya telah mengobservasi, mengamati dan mencatat apa yang telah diterapkan dari kompetensi kucing itu ya Bu Ambar ya. Nah, Ya, sebelum melakukan penilaian ini ya, Bu Ambar ini tadi sudah melakukan kucing ini dengan baik dan Bu Ambar juga sudah kelihatan menerapkan kompetensi dari kucing ya, yang ada ya. mendengar aktif, ada kehadiran penuh, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, apakah menurut Ibu sudah terlaksana semua indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan saat melakukan kucing, Bu Ambar? Insya Allah sudah Bu, sudah semua. Sudah ya Bu ya, menurut Bu Ambar tuh Ya, sudah terlaksana semua ya Bu ya. Terus sudah. oke, bagus sekali Bu. Bu Ambar ini memang luar biasa nggih. Baiklah, saya akan memberikan evaluasi terhadap proses kucing yang telah dilakukan hari ini. Untuk yang pertama ya Bu, yang sudah Ya, berjalan dengan baik dari percakapan ini, yaitu secara keseluruhan antara coach dan kuci sudah terjalin kemitraan yang bagus, sehingga percakapan sudah nampak akrab dan nyaman sebagai rekan atau mitra yang setara. Sudah nampak tidak ada jarak dalam dan sudah ada suasana yang hangat dan tenang, Bu. Kemudian saya juga menemukan dan melihat alur tirta yang sudah sangat jelas. Alur tirta di sini yang pertama dari tujuan, sudah ada konfirmasi atau penyampaian rencana dan tujuan percakapan kucing antara Bu Widya tadi dengan Bu Ambar. Terus pada alur identifikasi juga sudah terlihat jelas adanya, Coach mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali kekuatan sehingga kompetensi itu bisa indikator itu bisa tercapai ya Bu Ambar ya. Terus kemudian ya. pada alur reaksi juga sudah bagus sekali Bu Ambar, sudah mampu menunjukkan atau memunculkan langkah aksi yang dilakukan oleh coach, yaitu dengan rencana aksi yang akan dibuat dengan membuat strategi tutor sebaya yang ide yang dimunculkan oleh Bu Widya tadi, dan Ya. dengan memanfaatkan alat peraga. Nah, dengan menggunakan strategi dan alat peraga yang tepat ini diharapkan semangat belajar anak bisa meningkat nggih Bu Ambek Bu Widya nggih ya. Nah, terus Ya, kemudian sehingga dengan semangat belajar yang meningkat juga akan menghasilkan hasil belajar yang meningkat pula sehingga KKM tercapai sesuai tujuan Bu Widya. Tuh. Kemudian untuk pada alur tanggung jawab di sini sudah terlihat dengan adanya coach menanyakan komitmen pada Kuci untuk melaksanakan rencana aksi yang secara berkelanjutan sehingga tidak terhenti pada penyelesaian kasus ini saja. Namun masih harus selalu berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid dan rekan sejawatnya untuk bahu-membahu meningkatkan kualitas pembelajaran, Bu, dan juga menerapkan Ya. 5P lainnya. Nah, untuk evaluasi yang kedua, Coach juga nampaknya sudah melakukan 3 kompetensi tadi, present, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan melakukan memberikan pertanyaan berbobot dalam menggali suatu ide kekuatan. Nah, yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan pada kegiatan ini, pada kucing ini, yaitu perlu berlatih secara terus-menerus dalam meningkatkan kompetensi dan permasalahan yang berbeda, misalkan kemitraan dalam berkomunikasi antara coach dan kuci agar terlihat lebih santai lagi, begitu Bu, agar lebih nyaman, lancar, sehingga mampu menstimulus dan menggali ide kuci dengan memberikan pertanyaan pemantik yang berbobot. Untuk yang terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan kucing ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan aktif dan kondisi presence atau kehadiran penuh. Jadi fokus pada apa yang diucapkan oleh lawan bicara, yang di sini yang dimaksud adalah kuci sehingga mampu memahami apa yang dibutuhkan oleh kuci tadi. Yang kedua, kemampuan dalam menyusun pertanyaan-pertanyaan pemantik yang berbobot yang mampu menggali ide atau gagasan dari kuci tadi agar memudahkan untuk menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Ya, baiklah Bu Ambar. Bu Ambar sudah melakukan
praktek kucing dengan baik bersama Bu Widya. Setelah ini Bu Ambar bisa melakukan refleksi tentang praktik kucing yang telah dilakukan tadi. Dan Bu Ambar juga dapat melakukan praktik kucing dengan rekan guru yang lain di sekolah Bu Ambar. Begitu ya Bu, Ya, agar bisa menambah iya wawasan Bu. untuk meningkatkan keterampilan kucing. Nah, pengalaman yang luar biasa untuk hari ini. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan untuk tugas berikutnya, nggih, Bu. Nah, sekian. Ya, Salam guru penggerak ya, tergerak, bergerak, dan selalu menggerakkan. Sekian dari pertemuan ini. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.